Selamat sore Jemaat Every Nation, dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Kembali di acara kita Selah. Saya mengajak saudara untuk kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Dan kemudian kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kekuatan, semangat yang baru buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kalau kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, tapi dengan bersama-sama kami boleh menyembah Engkau dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami percaya kebenaran itu boleh memberikan kemerdekaan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena
memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami pengharapan. Oh, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa Tuhan, kuasa salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan tentang kehilangan. Kalau saudara kehilangan barang yang saudara penting, yang saudara suka, maka kehilangan itu akan membekas dalam kehidupan saudara, ya. Ada orang yang pada waktu dia kehilangan perhiasannya yang sangat dia kasihi, yang sangat dia cintai, dia bahkan bertahun-tahun tidak bisa melupakan. Ada orang yang kehilangan kesempatan di dalam hidupnya untuk memulai sesuatu, dan kesempatan itu seakan tidak pernah kembali dalam hidupnya, dan dia menyesali. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang satu perkara yang Alkitab bicara dalam kehidupan kita, sesuatu yang penting. Tapi kadang pada waktu kita kehilangan perkara ini, kita tidak sadar bahwa perkara ini sudah tidak ada dalam hidup kita. Apakah itu? Saya ingin bicara tentang kasih. Dan hari ini kita akan belajar dari kehidupan satu jemaat yang luar biasa, dimulai dengan luar biasa, dan punya performance atau pencapaian yang luar biasa. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan tentang jemaat itu? Saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kalau saya mengajak saudara untuk membaca buku Efesus, berarti jemaat yang saya maksudkan adalah jemaat Efesus. Jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh dan mengalami Tuhan secara luar biasa. Bahkan Rasul Paulus pada waktu menulis kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama, di ayat yang ke-15 dan 16 mengatakan, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ada dua hal yang Paulus katakan kepada jemaat Efesus yang membuat Paulus bersuka cita. Yang pertama adalah imannya di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kasihnya terhadap semua orang kudus. Di salah satu terjemahan dikatakan kasih jemaat Efesus yang berlimpah terhadap semua orang kudus. Itu yang membuat Paulus mengucap syukur. Nah saudara, kasih yang berlimpah itu,
kasih yang membual-bual, kasih yang keluar, yang jadi berkat buat banyak orang itu bisa luntur. Pada waktu Yohanes menuliskan kitab Wahyu, dia mendapatkan pewahyuan di mana Tuhan berbicara kepada 7 gereja, ya. Dan salah satu gereja yang Tuhan Yesus bicara adalah gereja Efesus. Saudara, kalau saudara melihat bahwa sejak jemaat Efesus dirintis, sejak Efesus pasal 1 ditulis oleh Rasul Paulus yang memuji, yang bangga terhadap jemaat Efesus, sampai kepada Yohanes, di mana Yohanes mendapatkan pewahyuan wahyu tentang jemaat Efesus, waktunya panjang. Waktunya hanya mungkin 1 atau 2 generasi, ya, bukan waktu yang begitu panjang, ya. Nah, saya ingin membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dengan pewahyuan yang Tuhan berikan kepadanya untuk disampaikan kepada jemaat Efesus. Di Wahyu pasal yang kedua, mulai membaca dari ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Saudara, saya mendorong saudara untuk membaca keseluruhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Pada waktu Tuhan berbicara kepada jemaat di Efesus, awal daripada apa yang Tuhan katakan tentang jemaat Efesus adalah jemaat ini adalah jemaat yang sabar dalam penderitaan. Mereka menderita, mereka tidak mengeluh. Mereka adalah orang yang berjeri lelah, orang yang bekerja keras, jemaat yang punya ketahanan dan punya kerajinan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Satu jemaat yang luar biasa. Juga Tuhan berbicara tentang jemaat Efesus yang tidak mudah untuk mempercayai perkara-perkara yang sifatnya bukan kebenaran. Jadi bukan sekedar menerima pengajaran, tetapi sungguh-sungguh mengerti kebenaran. Jadi secara doktrin jemaat Efesus ini luar biasa, dari sisi ketekunannya luar biasa, dari sisi bertahan dalam penderitaan juga luar biasa. Tapi ada satu perkara yang kadang kita sebagai gereja Tuhan menganggap bahwa kalaupun kita kurang, kalaupun kita tidak punya, selama kita punya perkara yang lain, kita oke. Apa itu? Yaitu kita bisa meninggalkan kasih kita. Di Wahyu dikatakan engkau jatuh, betapa dalam engkau jatuh. Ya, hari-hari ini kalau kita mendengar ada seorang percaya jatuh dan dalam jatuhnya, mungkin kita berpikir dia jatuh dalam dosa moral. Dia mungkin melakukan imoralitas, atau mungkin dia sudah tidak lagi ke gereja. Dia tidak lagi datang ibadah, dia tidak lagi memberi untuk pekerjaan Tuhan. Hal-hal seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu tidak penting. Tetapi kalau kita melihat dari kehidupan jemaat di Efesus, mereka masih melakukan ibadah. Mereka masih bekerja keras. Tetapi dikatakan Tuhan mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Kasih yang Rasul Paulus tuliskan pada waktu dia menuliskan kepada jemaat di Efesus. Tentang kasih yang melimpah kepada semua orang kudus. Saudara, ada orang yang punya kegigihan dalam penginjilan. Ada orang yang punya kegigihan dalam mempekerjakan atau melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi sikapnya kepada orang percaya, sesama orang percaya, tidak menunjukkan sikap yang penuh dengan kasih yang berkelimpahan.
Ada orang yang kalau untuk masalah apa yang dia merasa bahwa dia harus mencapai, apa yang dia mau capai dalam pekerjaan Tuhan, dia sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Tapi kalau ada orang yang perlu ditolong dan itu adalah saudara seimannya, orang itu paling sulit untuk dimintain tolong. Dia selalu punya alasan kenapa dia tidak bisa menolong, karena dia sibuk untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Karena saudara, cara Tuhan melihat bahwa kasih itu ada indikatornya, sulit untuk kita melihat indikator kasih kepada Tuhan. Tetapi kasih terhadap Tuhan bisa kita ukur lewat kasih seseorang kepada sesamanya. Empati seorang kepada orang percaya yang lain. Dan pada waktu itu kita tunjukkan sesungguhnya kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita mengalami masa-masa yang sulit. Dan saudara, kita di dalam masa sulit bisa tetap melakukan pekerjaan yang benar sebagai orang percaya. Tetapi Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Hati-hati jangan sampai kita kehilangan yang terpenting karena kita melakukan hal-hal yang penting. Kita kehilangan yang Tuhan anggap esensi atau core atau pusat daripada iman kita, tetapi kita sibuk melakukan hal-hal yang juga merupakan bagian dari iman. Jemaat Efesus kehilangan kasih, tetapi mereka tetap sibuk dalam pelayanan. Mereka berhenti mengasihi, tetapi mereka tetap tekun di dalam pekerjaan mereka. Jemaat, saya ingin kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Setiap kita bisa mengalami kejatuhan yang sama. Kejatuhan di dalam kesibukan, kejatuhan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 13, kalau ada orang yang bahkan menyerahkan dirinya untuk orang lain, tetapi kehilangan kasih, tidak memiliki kasih, maka apa yang dia lakukan tidak ada gunanya. Jadi saudara, hanya karena kita bisa melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh luar biasa, penuh dengan komitmen, tidak menunjukkan bahwa kita penuh dengan kasih. Hari ini kita sama-sama mau merenungkan kembali dasar daripada pelayanan kita, dasar daripada apa yang kita lakukan. Jangan sampai setelah kita melakukan begitu banyak hal, kemudian Tuhan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat." Ini adalah waktunya di mana kita sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Semoga kita disegarkan untuk kembali punya kasih, the overflowing love terhadap semua orang kudus seperti yang dikatakan Efesus 1 ayat yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar boleh menyegarkan kami, mengingatkan kami. Tuhan, di tengah kesibukan kami tidak ingin kehilangan yang terpenting karena kami melakukan perkara-perkara penting. Tuhan, Engkau yang melihat kedalaman hati kami. Apakah ada kasih yang kami tunjukkan kepada Engkau dan kepada sesama kami, terutama kepada saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.